Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa TV 9 di mana berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan hadir kembali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim Al-Quran. Mudah-mudahan diberi ilmu manfaat oleh Allah. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran sebagai sumber syariat Islam yang pasti benar. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan isi Al-Quran sampai akhir hayat kita, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bersama baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bil Abah Musaddaha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bil Abah Muhammad Qibla wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bil Kiai Haji Abdullah Ali wa masyikhna mu'allimina nafa'ana bifidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pemirsa dan para jamaah, kita akan kaji Quran surat Al-Qasas ayat 68 sampai dengan 73. Manusia hanya bisa bergantung kepada Allah saja. Kita dengarkan bacaannya dan terjemahnya. Dibersihkan, silakan Ibu Hajah Muflihah dengan Ibu Hajah Vina untuk membaca dan menerjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Muflihah, Baca Fina. Pemirsa dan para jamaah, Masya Allah, kita dengarkan betapa dahsyat kekuasaan Allah, Masya Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, dan Allah, yakhluqu, Ia menciptakan, ma, pada apa yang yasha'u, Ia kehendaki, wa yakhtar, dan Ia memilih. Maka tidak ada lahum, bagi manusia, al-khiyaratu, pilihan, enggak ada pilihan lain, hanya ada pilihan Allah saja. Subhanallah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Allah berfirman, yang menciptakan segala sesuatu sejagat raya, seantero dunia ini, hanya Allah. Hanya Allah. Mungkin ada bilang, lah saya bikin kue, bikin nasi, bikin itu karena diberi ilmu untuk Allah untuk bikin. Kalau nggak bikin dia gagal terus jembret rutine. Allah yang membikin kita bisa membikin. Allah yang Maha Kuasa memberi ilmu kita untuk menciptakan sesuai dengan kemampuan kita. Menciptakan rumah susun 100 supaya kuat gimana, dikasih ilmunya oleh Allah.
menciptakan orang supaya bikin rumah, lalu ada besi, ada semen dan sebagainya, dibikin oleh Allah, mampu untuk menyediakan itu. Penciptanya adalah Allah. Apa yang Allah ciptakan? Apa yang Allah kehendaki? Apa mungkin ya Allah itu bikin sesuatu yang besar dan Allah sendiri nggak kuat ngangkat? Jawabannya mustahil. Mustahil, karena Allah adalah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memilih. Yang memilihkan jodohnya siapa, nanti melahirkan anaknya, lalu anaknya bagaimana, Allah yang memilihkan. Maka nalhumul khiyarah, bagi manusia tidak ada pilihan lain kecuali menerima pilihan Allah. Hati kita supaya ridho menerima pilihan Allah. Dalam doa setelah tawaf di makom Ibrahim ada doa ini. Waraddini bima qassamtahu li ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hati saya ridho terhadap pembagianmu padaku. Kalau enggak ridho kan ngeluh, sedih, nyesel, kecewa, putus asa. Putus asa, bukan putus asa. Masya Allah, susah. Hidup manusia susah kalau tidak ridho menerima pilihan Allah. Dan tidak ada yang bisa memilih kecuali Allah. Maka siapkan hati, ridho menerima ketentuan Allah. Enggak ridho, susah, sumpek, sedih, mangkel, marah. Bisa juga bikin fitnah, bisa juga rasan-rasan. Ya, bisa juga adu domba, bisa juga bikin ulah. Itu kalau enggak ridho menerima takdir Allah. Hati manusia itu hanya ada satu pilihan, menerima pilihan Allah, menerima takdir Allah, menerima ciptaan Allah, menerima ketentuan Allah. Sakit apa mboten? Ngono biasa nangis nggo bantal. Nangis berarti mboten ridho ya. Segera atine ditambani ati ridho. Gusti Allah milih sing paling apik, ridho, seneng nampa takdir. Kita lanjutkan, wa rabbuka, dan Tuhanmu ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tukinu, menyembunyikan, suduruhum, dada mereka, wama, dan apa yang yu'linun, mereka tampakkan. Apa yang kita sembunyikan sesuatu atau kita tampakkan ada di hadapan Allah semua. Allah maha pirsa, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang samar bagi Allah, segala sesuatu di langit dan bumi. Tidak ada yang nggak kelihatan, semua tampak di hadapan Allah. Kita menyembunyikan kejahatan. Ini tahun politik nih, habis ini rame politik. Menyembunyikan maksud jahat, Allah tahu. Menyembunyikan maksud baik, Allah tahu. Aku tak ndukung iko, kok cek dadi wong apik. Konco-konco tak jae, ati bunyi gitu. Allah tahu. Apa yang dituju? Kebaikan, Allah dengar. Iya. Aku kudu meliko, engko pokoke cek mbantu aku wis masih piye pokoke dadi. Nah, Allah tahu apakah itu positif, apakah itu negatif. Tidak ada yang sama, dan pengetahuan Allah tidak berdampak, tidak berkonsekuensi. Pengetahuan Allah, lalu Allah pirsa mana positif, mana negatif. Positif pasti pahala, pasti surga, pasti bahagia. Negatif pasti dosa, pasti sengsara, pasti neraka. Itu pasti, bukan mungkin. Kenapa? Itulah hukum Allah, hukum yang pasti, bukan hukum yang mungkin, bukan. Pasti kalau hatinya baik, yang tampak perilaku baik, ucapan baik, yang ada adalah pahala, bahagia, dunia, akhirat, surga. Hati jahat, hati bermaksud jelek pada orang lain, maka itu pasti tertekan, sengsara, dosa, neraka, itu pasti. Makanya hati harus bersih karena didengar Allah, dan konsekuensinya adalah balasan. Mungkin balasan di dunia belum terasa, enjoy aja meskipun dia enggak karu-karuan misalnya. Tapi sebentar lagi kiamat datang. Kiamat kubro mungkin masih lama. Kiamat sugro mungkin nanti, mungkin besok.
Makan bakso kelelekan bisa berangkat kok. Kiamat Sughra kematian ya. Insya Allah hati-hati sekali sebentar lagi datang pada kita. Mungkin saya belakangan pengen duluan. Atau mungkin pengen duluan saya belakangan lah podo ae. Astagfirullahaladzim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa huwa dan dia Allahu Allah la ilaha tidak ada Tuhan yang disembah illahu kecuali dia Allah itu. Lahu baginya lah alhamdu segala puji fil ula di yang pertama yaitu dunia wal akhirah dan di akhirat. Yang terpuji di dunia akhirat hanya Allah. Ya. Walahu dan baginya lah al hukmu hukum ketentuan segala sesuatu. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un kalian dikembalikan. Bukan dikembalikan kita jadi Allah, bukan. Tapi urusan kita dikembalikan kepada Allah. Dan Allah maha pirsa, pengetahuan Allah sekarang tahu sampai selamanya sekian triliun tahun tetap ada di dalam pengetahuan Allah, di hadapan pengetahuan Allah. Tidak akan ada yang hilang apa yang diketahui oleh Allah tentang kita. Penetapan hukum apakah ditetapkan dengan dasar syariat Allah, apa dengan dasar nafsu, apa dengan dasar kebencian, semuanya ada perhitungannya sekecil-kecilnya. Tidak ada satupun yang hilang. Datanya hilang, enggak usum. Tidak ada bagi Allah. Kita mungkin ya kedelete terus hilang. Ada orang misalnya di putusan ini datanya hilang, enggak jadi. Itu paling mau cari kursi bendino itu. Atau sumum bukmun umifan metakalamun. Masya Allah. Allah itu Tuhan, enggak ada Tuhan selain Allah. Dan segala puji bagi Allah di dunia akhirat. Namanya Tuhan kuasa segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tidak dikendalikan oleh Allah. Allah itu qayyum. Apa qayyum? Maha tegak terus menerus mengatur hambanya. Tidak ada yang keliwatan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak, jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Enggak ngantuk, enggak tidur, ngapain, terus menerus memperhatikan kita. Dan gini ya, sak donya. Nah, ini tiap Allah, kirene, gitu kan ini. Nah, itu semua dalam tatanan kekuasaan Allah. Enggak ada satupun yang ketepaan gimana ditoto mek Gusti Allah ketepaan. Enggak ada ketepaan, ya. Lalu keinginannya A dapatnya B, ya sudah yang baik B. Kalau tetap ngotot A, ya susah hidupnya. Jadi, Masya Allah, Allah itu maha terpuji. Memberi apa saja, ya itu yang terbaik. Allah maha baik, Allah maha sayang. Allah enggak jahat, ya. Allah enggak lupa. Allah itu sayang, Allah itu baik kepada orang yang taat. Ya, lain lagi kepada orang yang maksiat, Allah enggak suka. Tapi masuk enggak suka, kalau ngasih ujian pada orang yang maksiat supaya tobat, itu juga saking sayangnya Allah. Allah maha terpuji. Jangan kita suka dipuji. Pujian hanya untuk Tuhan, tak terhitung banyaknya. Terus, nah itu pujian untuk Tuhan. Ya. Kalau kita dipuji, limpahkan pujian kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa. Iya. Kalau kasih penjenengan niku lho, sogeh, pinter, ayu, rajin ibadah, terus jilbabnya nggak cukup. Limpahkan pada Tuhan. Alhamdulillah Allah yang memberi. Saya syukuri. Lengonten. Saya syukuri duit akeh dikek-kekno. Tambah banyak. Nggih. Saya syukuri badannya sehat dipakai ibadah. Tambah sehat. Nggih. Saya syukuri anaknya baik-baik diajak untuk ibadah kepada Allah. Itu mensyukuri karena Allah yang maha terpuji. Lalu kita limpahkan pujian kepada Tuhan, kita mensyukuri saja atas nikmat Allah itu. Di dunia terpuji, di akhirat juga terpuji. Orang-orang di akhirat di surga itu masih memuji Allah.
Masya Allah, terima kasih Allah, ternyata saya diampuni dosa saya. Waktu dulu kami di dunia takut, jangan-jangan kami nggak diterima ibadah saya. Itu loh pembicaraan ahli surga. Ya, dalam surat At-Tur bisa dilihat di sana. Saya dulu takut kalau nggak diampuni, ternyata Allah memberi. Allah Maha terpuji. Dengan di akhir surat Zumar juga itu, Allah Maha terpuji. Ya gitu, ada rasa ketakutan. Ternyata di akhirat pun tetap kita memuji Allah. Jadi di dunia Allah terpuji, kita memuji Allah, di akhirat juga memuji Allah. Kalau kita memuji Allah berarti orang yang terpuji. Kenapa betul? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, memuji Allah, terima kasih, menggunakan nikmat untuk lebih taat pada Allah, Allah akan kasih nikmatnya limpah-limpah lagi. Wala in kafartum innal azabi lasyadid. Kalau kau kufur, enggak mau memuji Allah, enggak mau matur nuwun, inna azabi lasyadid. Siksaku amat pedih. Enggak matur nuwun kok disiksa sih, jahat banget Allah itu. Bukan, matur nuwun itu berarti kasih nikmat untuk taat. Coba sekarang kasih sehat, enggak mau sholat, enggak mau puasa. Nah kan disiksa, itu enggak mensyukuri nikmat. Punya harta, enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau infak. Nah itu kan enggak mensyukuri nikmat harta, ya disiksa ya Allah. Karena dengan tidak bersyukur itu berarti kita menentang Allah. Karena wajib bersyukur tadi dengan harta dan jiwa raga taat pada Allah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tukinnu menyembunyikan, suduruhum dada mereka, wama dan apa yang yu'linun mereka tampakkan. Apa yang kita sembunyikan sesuatu atau kita tampakkan ada di hadapan Allah semua. Allah Maha Pirsa, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah, segala sesuatu di langit dan bumi. Tidak ada yang nggak kelihatan, semua tampak di hadapan Allah. Kita menyembunyikan kejahatan. Ini tahun politik nih, habis ini rame politik. Menyembunyikan maksud jahat, Allah tahu. Menyembunyikan maksud baik, Allah tahu. Aku tak ndukung ikoi kok cek dadi wong apik. Konco-konco tak jae, ati bunyi gitu. Allah tahu. Apa yang dituju? Kebaikan, Allah dengar. Iya. Aku kudu meliko engko pokoke cek mbantu aku wis masih piye pokoke dadi. Nah, Allah tahu apakah itu positif, apakah itu negatif. Tidak ada yang sama, dan pengetahuan Allah tidak berdampak, tidak berkonsekuensi. Pengetahuan Allah, lalu Allah pirsa mana positif, mana negatif. Positif pasti pahala, pasti surga, pasti bahagia. Negatif pasti dosa, pasti sengsara, pasti neraka. Itu pasti, bukan mungkin. Kenapa? Itulah hukum Allah, hukum yang pasti, bukan hukum yang mungkin, bukan. Pasti kalau hatinya baik, yang tampak perilaku baik, ucapan baik, yang ada adalah pahala, bahagia, dunia, akhirat, surga. Hati jahat, hati bermaksud jelek pada orang lain, maka itu pasti tertekan, sengsara, dosa, neraka, itu pasti. Makanya hati harus bersih karena didengar Allah, dan konsekuensinya adalah balasan. Mungkin balasan di dunia belum terasa, enjoy aja meskipun dia enggak karu-karuan misalnya. Tapi sebentar lagi kiamat datang. Kiamat kubro mungkin masih lama. Kiamat sugro mungkin nanti, mungkin besok. Makan bakso kelelekan bisa berangkat kok. Kiamat sugro kematian ya. Insya Allah hati-hati sekali, sebentar lagi datang pada kita. Mungkin saya belakangan pengen duluan. Atau mungkin yang duluan saya belakangan lah podo. Astagfirullahaladzim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Wahuwa dan dia Allahu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah illahu, kecuali dia Allah itu. Lahu baginya lah alhamdu segala puji fil ula, di yang pertama yaitu dunia, wal akhirah dan di akhirat. Yang terpuji di dunia akhirat hanya Allah. Ya. Walahu dan baginya lah al hukmu, hukum, ketentuan segala sesuatu. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un, kalian dikembalikan. Bukan dikembalikan kita jadi Allah, bukan. Tapi urusan kita dikembalikan kepada Allah. Dan Allah Maha Pirsa, pengetahuan Allah sekarang tahu sampai selamanya, sekian triliun tahun tetap ada di dalam pengetahuan Allah, di hadapan pengetahuan Allah. Tidak akan ada yang hilang apa yang diketahui oleh Allah tentang kita. Penetapan hukum apakah ditetapkan dengan dasar syariat Allah, apa dengan dasar nafsu, apa dengan dasar kebencian, semuanya ada perhitungannya sekecil-kecilnya. Tidak ada satupun yang hilang. Datanya hilang, enggak usum. Tidak ada bagi Allah. Kita mungkin ya kedelete terus hilang. Ada orang misalnya di putusan ini datanya hilang, enggak jadi, itu paling mau ayat kursi bendino itu. Atau sumum bukmun umifan metakalamun. Masya Allah. Allah itu Tuhan, enggak ada Tuhan selain Allah. Dan segala puji bagi Allah di dunia akhirat. Namanya Tuhan, kuasa segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tidak dikendalikan oleh Allah. Allah itu qayyum. Apa qayyum? Maha tegak terus menerus mengatur hambanya. Tidak ada yang keliwatan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak, jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Enggak ngantuk, enggak tidur, ngapain? Terus menerus memperhatikan kita. Dan gini ya, sak donya. Nah, ini tiap Allah. Kirene, gitu ini. Nah, itu semua dalam tatanan kekuasaan Allah. Enggak ada satupun yang ketepaan gimana ditoto mek Gusti Allah ketepaan. Enggak ada ketepaan, ya. Lalu keinginannya A dapatnya B, ya sudah yang baik B. Kalau tetap ngotot A, ya susah hidupnya. Jadi Masya Allah, Allah itu maha terpuji. Memberi apa saja, ya itu yang terbaik. Allah maha baik, Allah maha sayang. Allah enggak jahat, ya. Allah enggak lupa. Allah itu sayang, Allah itu baik kepada orang yang taat. Ya, lain lagi kepada orang yang maksiat, Allah enggak suka. Tapi masuk enggak suka, kalau ngasih ujian pada orang yang maksiat supaya tobat, itu juga saking sayangnya Allah. Allah maha terpuji, jangan kita suka dipuji. Pujian hanya untuk Tuhan, tak terhitung banyaknya. Terus, nah itu pujian untuk Tuhan. Ya. Kalau kita dipuji, limpahkan pujian kepada Tuhan. Karena kita enggak bisa apa-apa. Iya. Kalau kasih panjenengan niku lho, sogeh, pinter, ayu, rajin ibadah, terus jilbabnya enggak cukup. Limpahkan kepada Tuhan. Alhamdulillah Allah yang memberi, saya syukuri. Lengonten. Saya syukuri duit akeh dikek-kekno. Tambah banyak, nggih. Saya syukuri badannya sehat dipakai ibadah, tambah sehat. Saya syukuri anaknya baik-baik diajak untuk ibadah kepada Allah. Itu mensyukuri karena Allah yang maha terpuji. Lalu kita limpahkan pujian kepada Tuhan, kita mensyukuri saja atas nikmat Allah itu. Di dunia terpuji, di akhirat juga terpuji. Orang-orang di akhirat di surga itu masih memuji Allah. Masya Allah, terima kasih Allah, ternyata saya diampuni dosa saya. Waktu dulu kami di dunia takut, jangan-jangan kami enggak diterima ibadah saya. Itu loh pembicaraan ahli surga. Ya, dalam surat At-Tur bisa dilihat di sana. Saya dulu takut kalau enggak diampuni, ternyata Allah memberi. Allah maha terpuji. Mantengen di akhir surat Zumar juga itu, Allah maha terpuji. Ya gitu, ada rasa ketakutan. Ternyata di akhirat pun tetap kita memuji Allah. Jadi di dunia Allah terpuji, kita memuji Allah.
di akhirat juga memuji Allah. Kalau kita memuji Allah berarti orang yang terpuji. Kenapa betul? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, memuji Allah, terima kasih, menggunakan nikmat untuk lebih taat pada Allah, Allah akan kasih nikmatnya limpah-limpah lagi. Wala in kafartum innal azabi lasyadid. Kalau kau kufur, enggak mau memuji Allah, enggak mau matur nuwun, inna azabi lasyadid. Siksaku amat pedih. Enggak matur nuwun kok disiksa sih, jahat banget Allah itu. Bukan, matur nuwun itu berarti kasih nikmat untuk taat. Coba sekarang kasih sehat, enggak mau sholat, enggak mau puasa. Nah kan disiksa. Itu enggak mensyukuri nikmat. Punya harta, enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau infak. Nah itu kan enggak mensyukuri nikmat harta, ya disiksa ya Allah. Karena dengan tidak bersyukur itu berarti kita menentang Allah. Karena wajib bersyukur tadi dengan harta dan jiwa raga taat pada Allah. Pemirsa dan para jamaah, bagaimana kelanjutannya? Ikuti saja jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah, Allah maha terpuji di dunia dan akhirat. Bagi Allah lah segala ketentuan hukum. Meskipun manusia punya hukum, tapi hukum manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Kalau hukum bertentangan dengan hukum Allah, itu berarti ada kedurhakaan. Jadi Allah lah yang memiliki hukum. Hukum di dunia harus sesuai dengan hukum Allah. Kalau enggak berarti ada pelanggaran. Tadi ada konsekuensinya. Di dunia sengsara, di akhirat neraka. Wa ilahi turja'un. Semua urusan kita dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman lanjutnya, kita disuruh berpikir. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul, katakan Muhammad, ara'aytum, bagaimana pendapatmu in ja'ala, jika menjadikan Allah alaikum atas kalian al-laila, malam, sarmadan terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man, siapa yang ilahun, Tuhan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum, yang memberi pada kalian bidhiya, dengan cahaya. Afala tasma'un, apa kalian enggak mendengar? Oleh Allah ditanya. Kalau saja Allah menjadikan malam terus gelap sampai hari kiamat, Tuhan mana yang ngasih cahaya? Apa ada Tuhan lagi yang bisa bikin cahaya? Jawabannya la ilaha illallah kan? Enggak ada Tuhan Allah. Tidak ada. Intinya apa? Hanya Allah saja yang ngasih apa saja kepada kita, kebaikan atau kekurang baikan. Kalau kurang baik gimana? Ya segera tobat. Memang Allah itu bikin kebaikan dan kejelekan. Kenapa? Karena Allah punya surga dan neraka. Iya. Yang bikin jelek juga Allah. Untuk apa? Untuk uji manusia. Taat apa maksiat. Gitu. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya? Monggo silakan Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapat ujian dari Allah, bukan tidak mungkin kita kadang menangis. Tapi menangis tersebut bukan karena insya Allah kita tidak ridho, tetapi mungkin ingat kebaikan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mungkin itu bedanya sangat tipis antara ridho dan sedih. Itu gimana Bu Nyai? Kita sebagai wanita ya, bukan tidak mungkin kita mesti menangis, kadang sendiri, pas sendiri itu kadang menangis sendiri. Apakah itu disebut tidak ridho atau gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya tipis ya, tidak tidur dengan sedih. Kita ada ujian, terus nangis. Nangisnya ingat orang-orang yang sudah baik pada kita, tapi enggak ada misalnya
Kalau ada suami saya kan nggak gini, nangis. Kalau ada ayah kan nggak gini, nangis. Kalau ada guru saya kan nggak gini, nangis. Kalau ada ibu saya gini, nangis. Lah itu sebenarnya bisa kita kembalikan kepada Allah. Bantuan suami, bantuan ayah, bantuan ibu, bantuan teman, bantuan pemimpin, semua adalah bantuan Allah melalui orang-orang itu. Dan bantuan Allah tetap sampai sekarang ada. Kan seakan-akan kok ono bojoku, kok ono maneh sing iso gitu kan. Padahal bantuan Allah terus datang. Kalau enggak melalui suami ya melalui diri sendiri, melalui teman, melalui kolega, melalui apa aja ada. Karena yang bantu Allah bukan suami, bukan ayah. Kalau ayah bantu ayah enggak ada, sedih, enggak ada yang bantu aku. Kembalilah Allah yang membantu. Perantaraan saja ayah, ibu, suami, teman. Sekarang enggak ada, Allah tetap ada. Ya. Jadi gantungkan hati kita, gantungkan urusan kita kepada Allah pasti beres. Kalau enggak gitu, Masya Allah, gundah gulana. Ya. Galau, apalagi sumpek, judek, mumet. Kembali kepada Allah, iya ya Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah menenteramkan. Iya ya Allah, Engkau yang bantu saya, Masya Allah. Hati saya kok enggak melihat Engkau ya Allah, minta maaf ya Allah. Saking enggak ketidaktahuan saya, enggak bisa melihat Engkau bahwa Engkau yang bantu kami. Duh, lah sekarang saya kasih tipnya ya, ibu-ibu paling setuju ya. Pemirsa juga ya, kalau sedih seperti itu, baca apa supaya sedihnya hilang? Ya, baca ayat kursi, kursi ya bukan meja ya. Baca ayat kursi 41 atau 51 kali. Terus salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Kalau enggak percaya buktikan. Hatinya terus bilang gini, lalapo ngono tak pikir. Nah, hilangkan sedihnya. Setelah baca ayat kursi, lu toto Gus Allah lah apa tak pikir. Sakjane penjenengan Allah. Selesai ternyata sedihnya. Sekarang senyum ya, enggak ada sedih ya. Enggak ada gini. Yang ada adalah mesem gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Monggo, Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Jika dalam segala kehidupan kita sudah diatur Allah dan kita wajib untuk menerimanya Bu Nyai. Tetapi terkadang misalnya kita diberikan oleh Allah sakit, kita berikhtiar untuk berobat untuk sembuh. Itu salah satunya. Terus semisal Allah sudah menetapkan sedemikian rupa, terus apakah itu bisa Bu Nyai? Bukan berarti kita tidak bersyukur. Kita selalu berdoa untuk mungkin ketentuan Allah itu bisa berubah. Apakah itu bisa berubah dengan doa Bu Nyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir Allah bisa dirubah. Siapa yang merubah? Allah. Melalui apa? Melalui doa dan usaha kita. Dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhu, maha kuasa menghapus Allah ma apa yang yasha'u ia berkehendak, au yuthbit atau menetapkan begitu saja. Jadi dengan doa kita dan usaha kita, ya Allah saya sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah, ya Allah sembuh, ya Allah. Terus berdoa, ya Allah ya Syafi ya Qawi ya Matin dibaca 1000. Ya Allah ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan, maha kuat, maha kokoh dibaca 1000. Terus sembuh. Nah itu Allah yang kalau takdirnya enggak sembuh jadi sembuh, Allah yang rubah. Tugas kita memang oleh Allah diwajibkan kita berusaha. Allah yang memilihkan yakhtar, tapi kita disuruh ikhtiar, usaha. Usaha itu wajib. Lalu hasilnya Allah yang menentukan, bukan kita. Ngene iki usahaku rek, aku gak usah iso ngene, salah. Kita usaha, sekedar usaha, yang menentukan yang hasil apa enggak? Allah. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah nasib mereka sendiri. Berarti meskipun Allah punya takdir kita harus ridho, tapi kewajiban kita tetap wajib ikhtiar. Wajib berusaha merubah nasibnya. Dari bodoh dirubah jadi pinter. Jadi males dirubah jadi istiqomah dan rajin. Dari miskin dirubah jadi kaya, terpenuhi semua biaya ibadah. Jadi enggak tahu jadi tahu. Jadi dari jelek jadi baik. Bukan jelek wajahnya. Jelek wajahnya itu enggak jelek loh. Cuman yang lihat aja enggak pas. Ciptaan Allah itu mesti baik. Enggak ada yang enggak baik. Yang ngelihat salah itu, menelek itu salah. Ma itu Allah, Masya Allah. Ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Qul katakan Muhammad, ara'aitum bagaimana pendapatmu in ja'ala jika telah menjadikan Allah alaikum atas kalian an-naharo siang sarmadan terus menerus panas ya. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Man siapa yang ilahun Tuhan ghairullah selain Allah ya'tikum yang mendatangkan pada kalian bilailin dengan waktu malam. Taskununa yang kalian tenang, kalian istirahat, fihi dalamnya. Afala tubsirun, apa kalian tidak memperhatikan, apa kalian tidak melihat. Oleh Allah disadarkan kita. Kalau saja siang itu oleh Allah dibikin terus siang sampai hari kiamat. Tuhan mana yang akan menjadikan malam? Tuhan mana yang akan bikin gelap? Yang kita bisa istirahat malam hari. Malam hari itu istirahat, jangan kelayaran, keluyuran. Ya, bengi-bengi keluyuran, dipangan codot. Malam itu taskunu nafi, kalian tenang istirahat di rumah. Nggih, di rumah. Kalau siang itu yabtagu nami fadlillah, mencari karunia Allah malam. Makanya malam itu oleh Allah jahat-jahat itu kalau malam, lah kita disuruh minta perlindungan Allah dari kejahatan malam. Ya, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Nggih. Di rumah saja, di RS, apalagi perempuan. Lah sipnya malam, cari kerja enggak pakai sip malam. Banyak kok, iya. Jadi tetap enggak baik wanita kerja malam. Ini teori ini Gusti Allah. Ada tetap pelanggarannya, pasti ada sisi negatifnya, iya. Yaitu tadi codot diteko. Tidak ada yang bisa mendatangkan malam. Apakah enggak merhatikan? Masya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara taskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmati, dan hanya karena rahmat Allah saja ja'ala ia menjadikan lakum untuk kalian al-laila malam wan nahara dan siang. Hanya karena sayang Allah saja Allah kasih pada kita siang dan malam. Litaskunu fihi, supaya kalian tenang istirahat pada malam hari. Walitabtaghu min fadlih, dan supaya kalian mencari karunia Allah pada siang hari. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Bu Nyai, tadi dikatakan bahwa semuanya adalah kita bergantung pada Allah, diupayakan atau harus bergantung pada Allah. Kemudian dikatakan tadi bahwa doa dan usaha.
itu bisa merubah takdir. Ada kasus ya Bu ya, misalnya berpikiran bahwa kita dalam kehidupan, dalam hal ini berumah tangga, itu kan saling bantu-membantu. Permasalahannya misalnya seorang istri bekerja, kemudian suaminya meminta dia tidak bekerja, tapi orang tuanya, nah katakanlah saya Bu Nyai, saya merasa galau, loh ya opo nek gak nyambut gawe gitu, karena itu di antaranya adalah membantu upaya kehidupan dalam biaya, ya bisa nambah nafkah dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dilihat sekarang ini butuh materi. Itu menyikapinya bagaimana Bu Nyai? Satu. Kemudian yang kedua, kalaupun tadi dikatakan bahwa mintalah sama Allah, pada saat kepepet Bu Nyai, kepepet dalam tanda petik ya Bu Nyai, misalnya ya Allah aku gak kepingin kemana-kemana kecuali Allah. Apakah bisa instan gitu Bu Nyai? Mohon maaf sekali, emang percaya tidak percaya Bu Nyai, itu bagaimana kita sebagai insan yang masih lemah dalam iman, itu supaya kuat untuk bahwa yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama Allah menjadikan, kemudian sekarang suami melarang istri kerja. Allah mewajibkan istri taat suami. Suaminya tahu istriku cantik, cekatan, nek kerja mesti disenengi pimpinane. Gak uman aku kok. Lalu diputuskan, sampean DRS, bukan DRA, DRS di rumah saja, gak usah kerja. Dan itu kekeh, pokoknya gak boleh kerja, gak boleh, berarti gak ada izin. Maka istri wajib taat suami. Engkau nek kurang piye, nek gak cukup piye, lupakah kalau Allah itu maha mencukupi? Kafin, Allah itu maha mencukupi. Allah mencukupi. Nanti kurang ini. Anak inda zoni abdi bi, kata Allah. Aku menuruti persangan hambaku padaku. Kalau hambanya merasa kurang, ya kurang teman. Karena dia percaya Allah ngasih kurang. Tapi kalau dia yakin cukup, Allah ngasih cukup, ya cukup. Gini apa betul? Cukup, tidak ada biaya ekstra. Enggak ada kecelakaan, ngobat 10 juta, enggak ada. Enggak ada nubruk kancane, ngijoli sepeda 3 juta, enggak ada. Biasa ekstra enggak ada. Semuanya adalah barokah, bertambah-tambah kebaikan. Itu jadi kalau kita masih mikir nanti kurang untuk beli biaya kuliah, untuk biaya buku, untuk biaya tugas, biaya macam-macam, itu nafsu kita. Iman kita bilang Allah mencukupi. Allah itu Tuhan Maha Kaya, enggak melarat. Minta apa aja dikasih oleh Allah. Nah, jadi jika terjadi kasus istri kekeh dilarang suami kerja, alasannya keluar rumah, kontak dengan lain jenis bukan muhrim, mengkhawatirkan, dan itu memang ada sisi negatif dalam syariat, maka wajib taat suami. Ternyata istri yang pinter, gak kurang lakon, gak boleh keluar, bikin online, pedagang online, ternyata sama hasilnya banyaknya, tidak keluar kemana-mana, tidak kontak dengan siapa-siapa, hanya dengan sama perempuannya punya dagangan, sini punya relasi, ya butuh ini, kirim ke sini, tolong kirim ke sana, uangnya ke sini, istri itu dapat sekian, ternyata ya Allah itu lo ngasih rizki tanpa diduga-duga. Syaratnya satu, percaya, yakin, iman, Allah maha mencukupi dan kita taat pada Allah. Kemudian yang kedua tadi, kalau kepepet, ndongo, apa instan? Melihat maha bijaksananya Allah. Allah hakim. Kalau perlu instan dan ditolong sekarang, Allah langsung tolong. Malam hari jam 1, kemalaman sendiri di bemo, laki semua garang-garang dia sendiri. Takut nggak mboten? Takut. Dalam hatinya mingkem tapi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau umi bal, aku ingin coba capu aku paling empat goda balik. Ya Allah ya Allah, minta tolong. Ditolong, dibikin lunak hatinya orang-orang itu. Sakno ijen ojo diganggu, sakno.
Ada saja pertolongan Allah. Enggak punya uang, padahal ini harus membayar rumah sakit, nanti harus keluar. Ya Allah, nyun tolong ya Allah. Ternyata nimbrung kancane, aku butuh sakmene ono juku ono wis kapan-kapan wis duwe balik ono. Ada saja pertolongan Allah instan. Jika memang dibutuhkan instan itu baik untuk dia. Tapi kalau minta instan dikasih instan nanti bikin sombong, Allah mah tahu ojo. Enggak ape iku. Dadi lilat, likat, linggoli, coliti. Apa itu? Lali sholat, lali zakat, lali tonggo, lali konco, lali mati. Kalau dikasih instan, aku loh, gitu kan. Akhirnya ngone beres. Nah coba, kalau akibatnya jelek oleh Allah, jangan diman rokok palang swarga wis sabar saya nduk gitu ya. Jadi tetap doa aja dan yakin Allah pasti menolong. Pertolongan Allah pasti datang. Kita lanjutkan, Masya Allah. Allah itu begitu dahsyatnya, maha kuasanya tak terhingga. Maka untuk menentukan alam jagat raya ini hanya dengan firman Allah menciptakan sesuatu kun fayakun gitu kan. Jadilah maka jadi. Itulah kemahakuasaan tak terbatas kuasanya Allah itu. Maka terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah dan Allah sifatnya menciptakan apapun yang Allah mau, bukan yang kita mau tapi Allah mau dan Allah memilihkan. Maka tadi saya katakan sikap kita supaya tetap bahagia, ridholah menerima ciptaan dan pilihan Allah. Kita enggak punya pilihan. Enggak punya pilihan. Kalau toh kita milih lalu ternyata hasil itu karena kita dipilih Allah dikasih. Oke. Kalau kita enggak dipilih ya jangan gelo. Iya, cari kebahagiaan yang lain. Apa? Masih banyak 1001 kebahagiaan. Apa itu? Husnul kita pada Allah pasti akan datang. Ya. Kebahagiaan pasti datang karena Allah menghendaki hidup kita bahagia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki hidup kita bahagia. Allah tidak menghendaki hidup kita susah. Maka yang bahagia kita disuruh Allah. Sholat bahagia, sholatlah. Sedekah bahagia, sedekahlah. Yang haram-haram Allah enggak boleh. Zina haram, jangan zina. Bikin ruwet. Nikah aja, bikin seneng. Itu ya. Jadi kalau pengen kumpul suami istri, silakan nikah. Satu enggak cukup. Ya boleh 2. Enggak setuju ya? Enggak setuju ya wes. Katanya gini, oleh swarga. Jawabnya, ndolek swarga dalan liya ae. Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan, apa yang kita tampakkan, maka jangan ada rahasia kejahatan. Pasti sengsara hidup kita. Allah Maha terpuji, maka seringlah memuji Allah. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mau makan hidangan di depan, penyet tempe dengan terong, nasinya anget, perutnya lapar. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah dikasih hidangan yang enak ini matur nuwun. Itu oleh Allah kau usaha, tapi ketika sudah berhasil kau memuji aku, tak ampuni dosamu. Sebelum makan diampuni dosanya. Hanya apa? Alhamdulillah. Maka saya pernah menemukan hadis, Alhamdulillah adalah doa mustajabah. Ya benar janji Allah, matur nuwun kok tak limpahi-limpahi. Itu kan hanya matur nuwun Allah dilimpahi. Berarti alhamdulillah doa mustajabah, hadis itu benar. Masya Allah. Segala hukum milik Allah, maka kita harus tunduk pada hukum Allah. Pasti bahagia. Semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Allah menyadarkan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa selain Allah. Dengan firman-Nya, kalau saja malam itu tetap malam sampai hari kiamat, siapa yang bikin siang? Kalau ada siang itu terus siang sampai hari kiamat, siapa yang bikin malam? Ternyata Allah mengakhiri pertanyaannya dengan hanya karena kasih sayangku pada manusia sejagat raya ini tak bikin siang dan malam. Untuk apa? Malam untuk usaha, siang untuk istirahat. Jangan dibalik. Oh kebalik ya. Dibalik. Jadi meriah.
Malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Jangan dibalik, kok dibalik dewe. Kalau malam di rumah, tidur, suami, istri, jangan campur dengan anak-anak sendiri, suami istri sendiri. Lalu nanti lahir anak lagi, enggak apa-apa. Itu malam, siangnya kerja, usaha. Untuk apa? Litabdagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Jadi rezeki halal itu karunia Allah. Jangan diisi haram, ya. Diisi haram itu penekanan. Dimakan haram, makan anak haram, anak durhaka dan sebagainya. Pemirsa, apa yang kita bahas mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita untuk lebih ridho pada takdir Allah, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih pasrah dengan Allah, mensyukuri nikmat Allah dan bersabar atas ujiannya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.